Eh, Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Fadli. Nah, di sini gue mau eh, jelasin tutorial mengenai analisis hidrologi untuk tugas besar drainase. Oke, jadi untuk analisis hidrologi, pertama langkah-langkahnya mungkin seperti ini ya. Jadi, pertama kita butuh data hidrologi. Data hidrologi itu mencakup data curah hujan. Nah, data debit sungai ini nggak usah karena eh, asumsinya kita pengendalian banjirnya hanya banjir akibat genangan atau banjir pluvial, bukan karena banjir akibat luapan sungai atau banjir fluvial gitu ya. Jadi data debit sungai nggak usah. Nah, data curah hujan ini dapat dari mana? Nah, biasanya ada dua sumber. Yang pertama dari BMKG, yang kedua dari PUPR. Nah, gue mau ngejelasin dulu dari gimana cara dapetin data hujan dari BMKG. Jadi, kalian bisa buka website ini, data online BMKG. Kemudian, kalian ini harus login dulu. Kalau misalkan kalian belum login, kalian bisa eh, eh, daftar dulu, registrasi dulu, login. Oke, login. Nah, setelah itu, eh, kalian bisa cek data ketersediaan dulu. Pertama, kalian pastiin dulu lokasi kalian di mana. Nah, gue di sini mau pakai lokasi tugas akhir gua kemarin yaitu di Kota Pekalongan. Nah, Kota Pekalongan tuh di sekitar sini. Nah, kita cek di sini pilih UPT, parameter curah hujan, provinsinya berarti Jawa Tengah. Ini tergantung kalian ya di mana. Nah, di sini di Jawa Tengah nih hanya ada 4 kota yang punya stasiun hujan. Mungkin coba gue cek dulu Tegal gitu ya. Tegal. Nah, Tegal ini kan proses. Nah, data oke nih, ini data stasiun Tegal cukup bagus, tapi memang banyak di tahun 2013 sampai 2024 ini tuh banyak yang kosong gitu. Nah, ini jadi perhatian gitu ya. Nah, untuk data hujan itu, kalau menurut SNI ya, SNI 2415 tentang perhitungan debit banjir rencana, itu minimal 20 tahun untuk analisis banjir. Nah, makanya di sini pakai 20 tahun data hujan. Sebaiknya pakai tahun terbaru 2004 2024 berarti sampai 2005 gitu ya. Jadi kalian nanti download data hujan dari tahun 2005 sampai 2024. Oke. Nah, misalkan ini ini Pekalongan tuh pengaruhnya mungkin dari Tegal. Kalian bisa cek lagi kalau dari kota lain gimana. Katakanlah Semarang nih. Di Semarang ada 3. Oke, gue proses lihat. Nah, ini tuh banyak yang kosong kan. Dan baru ada di tahun 2010 gitu ya. Dan ini juga dari bulan Februari. Nah, ini tuh nggak cocok buat dijadiin analisis curah hujan, makanya ini nggak usah dipakai. Kemudian kalau yang Tanjung Emas, nah ini juga oke buat dipakai, eh bisa dipakai karena dia datanya lumayan bagus. Kemudian kalau dari stasiun Ahmad Yani, terus di sini, nah ini juga banyak yang kosong gitu ya. Berarti kita pakai eh, data stasiun Tanjung Emas ataupun yang tadi di Tegal. Kalau Banjarnegara dan Cilacap ini jauh dari Pekalongan gitu ya. Nah, download data hujan ya, kalian bisa di sini, data harian. Besok kalian tadi pilih UPT, ini pilih curah hujan, provinsinya pilih Jawa Tengah, dan tadi kan pilih kotanya Tegal misalnya. Kemudian ini stasiun Maritim Tegal. Pilihan tangnya berarti dari tahun 2000, 2005, 1 Januari 2005. Nah, di BMKG kekurangannya yaitu eh, hanya bisa 3 hari kalau nggak salah. Nah, caranya adalah kalian klik inspect, inspect. Hmm. Nah, di sini, ini kalau kalian blok, habis itu kalian inspect, di sini tuh ada tulisan read only kan.
Nah, read only ini dihapus. Only dihapus, habis itu kalian sambil mencet ini hapus, sambil mencet escape 31/12/2024. Kemudian proses. Nah, ini tuh emang kadang-kadang ini ya, kayak gagal terus, tapi coba-coba aja. Nah, oke. Ini kan berhasil. Sambil mencet escape ya, jangan lupa escape. Nah, ini kalian isi surveinya. Nanti kalau udah kalian isi survei, kalian bisa download Excel-nya gitu ya. Nah, ini udah di-download. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nanti. Nah, kayak gini. Itu data hujan. Nah, tapi di sini tuh ada yang 888 dan ada juga yang 999. Itu tuh artinya apa? Itu artinya 88 itu data tidak terukur dan 999 itu tidak ada data. Nah, makanya kalian bisa Ctrl F, kemudian ini kayak ini bakal editing dulu. Nah, kalian bisa Ctrl F. Nah, yang tadi 888 kalian isi 0 aja, replace all. Kemudian tadi juga 9999 itu juga kalian replace all. Nah, oke. Nah, ini adalah data hujan yang akan kalian pakai untuk stasiun Wahidin Tegal. Nah, lakukan hal yang sama untuk stasiun hujan lain yang ada di sekitar wilayah tinjauan kalian. Misalkan tadi Pekalongan, ada lagi di stasiun Semarang, tadi Tanjung Mas, itu kalian download juga. Contohnya kayak gitu. Atau yang kedua, kalian bisa juga pakai data PU. Nah, data PU. Di sini tuh, ini ada linknya, nanti gue kirim linknya. Itu dari PU. Di sini ada namanya data hujan harian nih. Kalian klik, kalian pilih provinsinya di mana, misalnya Jawa Tengah. Kalian cari misalkan di BBWS mana. Pekalongan tuh ada di BBWS Pamali-Juana. Nah, ini di-download, bisa di-download. Atau kalau mau kalian lebih presisi lagi, kalian bisa ini dulu, download save file dari eh, data hujan. Nah, kalian bisa download dulu save file dari data hujan. Yaitu ada di peta peta posidologi. Nah, di sini tuh ada pos curah hujan, save filenya. Ini kalian download nih yang ini nih. Nah, ini kalian download semuanya. Download. Nah, ini udah download. Kalian bisa ekstrak ya. Nah, kalian bisa masukin data pos curah hujan ini ke QGIS. Nah, ini supaya enak bisa kalian namain ya, nama pos. Nah, di sini kan banyak nih stasiun hujan nih. Nah, kalian bisa tandain dulu di mana stasiun hujan mana yang dekat sama wilayah kalian. Nah, di sini karena gue ini tuh tinjauan gue yaitu di subsistem Bangka Lama di Kota Pekalongan. Kalau kita lihat di sini ada banyak nih stasiun hujan nih. Pekalongan, Dono, Kota Saido, Tapak Menjangan.
Banda, dan lain-lain lah. Nah, ini kalian bisa download nanti. Misalkan Pekalongan ya, misalkan Pekalongan. Oke, berarti di sekitar lokasi gue ini ada stasiun Pekalongan. Gue balik lagi ke website yang tadi, ke drive yang tadi. Kemudian gue cari di data hujan harian di di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di BBWS Pemali Juwana, cari stasiun Pekalongan. Pekalongan, Pekalongan. Ini berarti bukan di sini atau di Pemali Comal. Pekalongan. Oke, lanjut. Nah, tadi ada di BBWS Pemali Comal, ya tadi di Jawa Tengah, habis itu di Pemali Comal, di Tegal. Ini tergantung lokasi kalian ya. Habis itu tadi ada di Kabupaten Pekalongan, dan di sini kalian bisa cari, nah, Pekalongan. Nah, ini tuh adalah data hujannya. Kalau kita lihat di sini, Pekalongan tuh terisi dari 99 sampai 2010, kemudian kosong di 2011 sampai 2013, dan ada lagi di tahun 2015 sampai 2018. Nah, memang kekurangannya di stasiun yang bersumber dari PU ini, memang dia lebih lengkap. Tapi datanya itu kebanyakan agak kurang bagus. Kurang bagus dan kebanyakan berhenti di tahun 2019. Gitu. Nah, ini contohnya buat Pekalongan. Nah, kebetulan gue tuh udah download eh dan di tugas akhir gue tuh make yang dari PU kemarin. Kenapa? Karena yang dari BMKG tadi kan cuma Tegal sama Semarang. Dan itu jaraknya jauh dari kota Pekalongan. Makanya gue pakai yang PU. Gue dapet 7 stasiun hujan nih. Ada Tepak Menjangan, Pekalongan, Pesantren Keletak, Batang, Kuto Salidoro, Banda, dan Belado. Nah, ini adalah ketersediaan datanya. Ini untuk jumlah bulan yang ada data hujannya. Datanya lengkap. Kalau yang hijau data kurang lengkap, yang X data kosong. Dan untuk yang harian, semuanya, hampir semuanya ada terisi semuanya, 365. Ada yang kurang lengkap, yang hijau, ada yang kosong, gitu ya. Gitu. Nah, sebelum kalian analisis ideologi, oke, itu jadi ini ya. Jadi cara ngedapetin data hujan itu ada dua. Kalau kita lihat tadi ya. Dari BMKG, kalian bisa cari sesuai lokasi tinjauan kalian. Yang kedua dari PUPR, sesuai lokasi tinjauan kalian juga. Tapi kekurangannya PUPR adalah datanya kurang bagus dibandingkan dengan BMKG. Kayak gitu. Nah, ini itu adalah ketersediaan datanya. Selanjutnya, kita lihat di sini, kita uji kualitas data hujan. Nah, tapi sebelum kita uji kualitas data hujan, kita harus
isi dulu. Kan di sini banyak data-data yang kosong ya. Kayak misalkan ini nol, ini nol, ini juga cuma 120 hari, ini cuma 244 hari. Nah, kita isi data hujan dulu. Nah, ini yang merah-merah ini, yang gue tandain merah, ini tuh tadinya kosong. Nah, kayak gini. Ini kosong gitu ya. Kosong. Terus ada lagi di bawah. eh, ini kosong juga. Nah, itu kalian harus isi data hujan. Caranya gimana? Kita pakai namanya metode reciprocal method, yaitu metode mengisi data curah hujan dengan variabel jarak antar stasiun hujan. Misalkan, gue eh pengen ngisi data curah hujan tapak menjangan ini. Nah, gue harus eh mencarinya dengan cara curah hujan di stasiun Pekalongan, mengisinya dengan nilai curah hujan di lokasi sekitar tapak menjangan, yaitu Pekalongan, Satuan Kotak, Batang, Kertosoewirdoyo, Banda, dan Belado gitu ya. Nah, caranya adalah curah hujan Pekalongan dibagi sama jaraknya stasiun Pekalongan ke tapak menjangan kuadrat yang ini, ditambah data hujan pesantren Keletak dibagi jaraknya pesantren Keletak ke tapak menjangan, ditambah eh, data hujan Batang dibagi jaraknya Batang ke tapak menjangan kuadrat, ditambah Kertosoewirdoyo dibagi eh, jaraknya Kertosoewirdoyo ke tapak menjangan kuadrat, ditambah Banda dan jaraknya Banda ke tapak menjangan kuadrat, ditambah Blado dan jarak dibagi jaraknya Blado ke tapak menjangan kuadrat. Nah, itu semua dibagi sama satu per jaraknya masing-masing. Kayak misalkan ini satu per jaraknya eh, Pekalongan ke tapak menjangan. Yang ini satu per Pesantren Kota ke tapak menjangan kuadrat. Ini Batang ke tapak menjangan. Yang ini Kertosoewirdoyo ke tapak menjangan. Banda ke tapak menjangan. Blado ke tapak menjangan. Kayak gitu. Oke, itu kalian bisa isi. Dan ini enaknya dibedain dulu warnanya. Misalkan kayak tadi kan gue diwarnain jadi merah gitu ya. Jadi ketahuan mana aja yang kosong, mana aja yang harus gue isi gitu. Nah, gimana cara cari jaraknya? Gue bikin matriks kayak gini. Jadi kan tadi setiap stasiun hujan itu punya longitude dan latitude ya, ya kan? Nah, gue ngitung jaraknya pakai rumus ini. Jadi ini tuh rumus untuk menghitung jarak antara kedua titik dengan titik koordinatnya dalam bentuk longitude dan latitude gitu ya. Nah, ini rumusnya kayak gini gitu. eh ini kalian nanti Excel bakal gue bagi ya, gitu. Intinya kayak gitu. Jadi ini jaraknya dalam kilometer. Jadi kayak gini. Data hujan A dibagi jaraknya A ke X kuadrat ditambah data hujan B dibagi jaraknya B ke X kuadrat tambah data hujan C dibagi jaraknya C ke X kuadrat dan dibagi semuanya satu per A ke X kuadrat ditambah satu per B ke X kuadrat ditambah satu per C ke X kuadrat kayak gitu. Nah, ini adalah data curah hujan yang udah kalian isi gitu ya. Dari tahun, nah gue makanya dari tahun 1990 sampai 2022 kayak gitu. Nah, yang tadi minimal 20 tahun gitu ya. Tapi lebih banyak lebih bagus gitu ya. Nah, setelah itu tadi kita harus melakukan uji kualitas data hujan. Uji kualitas data hujan. Jadi, dari data hujan yang udah kalian isi, kalian hitung curah hujan maksimum tahunannya. Kayak misalkan dari tahun 1990, data hujan maksimum di stasiun Belado berapa, stasiun Bandar berapa, Kertosoewirdoyo berapa, Batang berapa, dan seterusnya gitu ya. Caranya gimana? Caranya kalian bisa blok langsung ini semua. Blok, kemudian insert pivot. Misalkan kalian ke existing worksheet, ke sini misalnya. Oke. Dan ini adalah kalian isi tahunnya di rows, kemudian stasiun hujan di kolom,
Sorry, isinya ke value, isinya ke value. Dan ini dalam bentuk eh, max. Oke, udah semuanya ya. Nah, ini tuh adalah data hujan anual maksima untuk tahun 1990 sampai tahun 2022 dari setiap stasiun hujan. Nah, data curah hujan maksimum harian ini yang bakal kita pakai untuk analisis hidrologi selanjutnya, kayak gitu. Oke, setelah kita maksimum, kita pertama namanya uji outlier. Jadi uji outlier ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah data hujan kita ini ada yang nilainya itu melebihi dari eh, apa ya, sebaran data lah, outlier gitu. Nah, kenapa uji outlier ini harus dilakukan? Misalkan kita dapat data curah hujan yang terlalu tinggi dibandingkan sebaran biasanya gitu. Tentunya itu akan memperbesar curah hujan rencana kita nantinya kan. Misalkan kalian nanti bakal ngitung curah hujan untuk periode 5 tahun. Pastinya data curah hujan periode 5 tahun itu, kalau kita ikut sertakan outlier dan tidak kita ikut sertakan outlier, kita bandingkan gitu ya. Pasti yang diikut sertakan outlier bakal lebih besar dibandingkan eh, yang tidak disertakan outlier gitu ya. Dan itu pasti bakal berefek ke desain kita yang over design gitu. Makanya kita harus cek. Nah, di sini pakai dua metode US Water Resource dan Groups and Back. Ini tuh rumusnya kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kalian masukin curah hujan maksimum tahunannya ke sini untuk setiap tahunnya. Kemudian kalian rata-ratakan. Kemudian hitung standar deviasinya. Dan ada nilai KN. Nilai KN-nya adalah kayak gini rumusnya. Nah, nanti dapat nih batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa gitu ya. Dan ini adalah nilai maksimum dari outlier yang ini, dari datanya ini gitu ya. Jika nilai maksim jika nilai maksimum ini lebih besar daripada nilai batas atas, maka ada outlier atas. Contohnya, oke, kalau outlier atas nggak ada gitu ya. Tapi misalkan nanti kalian dapat yang namanya outlier atas gitu ya. Nah, outlier atas itu harus dicek. Misalkan tahun 2013, ini kan data hujannya 107 nih misalnya. Katakanlah dia itu outlier atas gitu. Nah, di tahun 2013, kalian harus cek 107 ini di tanggal berapa. Kita lihat 107 stasiun Blado. Oke, 2013 107. Kita cek ya. 107. Biasanya itu ada di bulan November, Desember atau Januari, Februari. Biasanya curah hujan maksimum tuh biasa di situ. Karena musim hujan biasanya di bulan-bulan tersebut.
Ini saya setuju nih. Misalkan, katakanlah pada pada tanggal 19 Februari tanggal 2013, tahun 2013, terdapat curah hujan 107, yang mana 107 ini adalah outlier. Nah, kalian harus cek di berita, apakah memang pada tanggal 19 Februari 2013 terjadi hujan deras di Kota Pekalongan atau di stasiun hujan tersebut gitu. Untuk memverifikasi data hujan kalian. Bisa aja data hujan kalian itu eh, salah lah mungkin ya, karena banyak stasiun hujan di Indonesia itu pencatatannya masih manual gitu ya. Mungkin ada human error. Makanya harus dicek. Kalau misalkan data data hujan kalian ini diverifikasi di berita dan benar di berita itu bahwa tanggal 19 Februari 2013 itu hujan deras gitu ya. Dan menyebabkan banjir dengan curah hujan sekian gitu misalkan disebutkan. Nah, data outlier ini bisa kalian pakai. Tapi kalau misalkan setelah dicek di berita tidak ada kejadian hujan ekstrim seperti ini, nah data ini kalian hapus, kalian ganti nilai tertinggi kedua. Jadi maksimum di tahun 2013 dicari hujan maksimum yang peringkat duanya gitu, yang di bawahnya. Nah itu kalian ganti masukin ke sini gitu. Nah kalau ada outlier bawah, itu kalau ada outlier atas. Kalau ada outlier bawah, misalkan contoh kayak gini, outlier bawah nih di stasiun Batang nih, di tahun berarti di nilainya 1,58 di sini nih. Nah ini bakal kita hapus dan kita nggak akan ikutin di analisis-analisis selanjutnya. Misalkan di sini nih, tadi Batang ya. Nah, di sini. Ini kan 2017 ya dihapus nih. Kenapa? Karena dia outlier bawah. Artinya hujan yang di situ memang lagi dikit. Maksimumnya aja di bawah outlier kan. Outlier bawah kan maksudnya. Nah, itu nggak usah dihitung. Jadi dicoret aja kayak gini. Itu untuk uji outlier kayak gini. Gitu ya. Intinya kita pengen ngecek aja. Apakah data kita tuh ada data yang outlier, outlier atas ataupun outlier bawah kayak gitu. Dicek untuk setiap stasiun hujan. Blado, Bandar, Kota Saidoro, Batang, Sangat Kotak, Hujan Pekalongan, Tapak Menjangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngecek tren, uji tren. Nah, uji tren ini kita mau ngecek apakah data hujan kita ini membentuk suatu tren atau enggak. Harusnya kan data hujan itu tidak membentuk satu tren ya. Kalau dia membentuk satu tren, artinya terjadi perubahan iklim kayak gitu. Nah, berarti kita harus mencari data hujan, dia itu tidak terdapat tren atau dan tidak ada korelasi gitu misalnya. Berarti datanya itu adalah independen kayak gitu. Nah, dicek kayak gini, ini rumusnya kayak gini, rumusnya kayak gini, ini bisa kalian ikutin aja nanti Excel-nya, template-nya gitu ya. Kemudian, oh ya, di sini kan ada nilai TC berdasarkan nilai KN. Nah, KN-nya itu didapat dari tabel-tabel ini gitu ya. Nanti Excel-nya bakal gue kasih. Untuk G10. Nah, kemudian untuk stabilitas. Stabilitas ini kita pengen cek nih, untuk mengetahui data itu stasioner atau tidak. Secara umum terdapat dua uji, yaitu varian dan mean atau rata-rata, berupa uji F dan uji T. Itu intinya sih kita pengen cek aja bahwa data hujan ini tuh stabil atau enggak gitu. Itu aja. Ini nanti kalian bisa ikutin aja. Nah, di sini tuh intinya data hujan tahunan yang tadi itu kita bagi jadi dua kelompok. Ada subset satu dan subset dua. Kemudian ini dibandingkan gitu ya. Kemudian untuk independensi, kita ngecek di sini apakah data hujan kita independen atau enggak. Mirip sebenarnya sama uji tren sebenarnya. Nah, kita tuh pengen cek apakah data hujan kita itu acak gitu ya. Acak berarti independen, tidak membentuk satu tren kayak gitu. Juga nanti kalian bisa ikutin aja. Nah, setelah semuanya uji lolos gitu ya, kalian bisa recap hujan harian maksimum tahunannya seperti apa gitu ya. Kayak tadi
Di tahun 2017 stasiun Batang itu ada outlier bawah, makanya di sini dikosongin gitu ya. Kayak gitu. Oh ya, nah uji-uji ini, uji outlier, tren stabilitas dan independensi ini tuh diatur dalam eh, petunjuk teknis perencanaan bendungan. Jadi memang ini tuh adalah aturan baku khususnya untuk pembangunan suatu bendungan gitu ya. Dan ini umum digunakan dalam analisis hidrologi kayak gitu. Uji-uji ini. Nah ini adalah recap ujian harian maksimum tahunan dari setiap stasiun dari tahun 1990 sampai tahun 2022. Nah, di sini kita lakukan analisis frekuensi. Pertama kita pakai namanya metode Weibull. Jadi kita ranking dari dari data hujan terbesar ke data hujan paling kecil gitu ya dengan probabilitas. Probabilitasnya itu adalah ranking dibagi total jumlah data ditambah satu. Ini namanya probabilitas Weibull. Kemudian periode ulang ya. Periode ulang itu satu per probabilitas gitu ya. Dan ini di sort aja dari yang terbesar ke terkecil kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa cari periode ulang 5 tahun, 10 tahun, 20 dan 25. Nah, biasanya yang dipakai buat drainase itu adalah 5 tahun atau 10 tahun tergantung eh, rencana kawasan kalian gitu. Ada eh, kawasan yang pakai dia 5 tahun, ada yang pakai 10 tahun, ada yang pakai 2 tahun, tergantung luasan catchment. Nanti gue kasih tahu di akhir ya, luasan catchment. Oke, ini tuh kurang lebih hujan rencana untuk setiap periode ulangnya, 5 sampai 25 tahun dengan metode Weibull. Nah, setelah itu kita bakal ngelakuin analisis frekuensi. Kita pakai namanya hidroknomon aja, hidroknomon. Jadi kalian bisa download dulu nanti namanya hidroknomon. Nah, hidroknomon. Kalian di sini bisa new, kemudian misalnya ini unfact. Oh ya, analisis frekuensi ini dilakukan untuk setiap stasiun ya. Misalkan unfact stasiun Blado gitu misalnya. Variabelnya precipitation, time zone-nya ini aja UTC plus 7, yaitu Indonesia juga. Measurement-nya milimeter, precision-nya bebas kalian berapa, tapi dua aja biasanya. Kemudian time step-nya, time step is defined, pakai annual, yaitu tahunan. Next, ininya sum, finish gitu ya. Kemudian kalian di sini masukin tahun 1990, atau pokoknya tahun pertama data ujian kalian lah gitu ya. Kemudian ini kan datanya ada berapa tahun sih? Eh dari tahun 1990 sampai tahun 2022. Ada 33 tahun. Nah, di sini kalian bisa insert multi records, masukin 32. Ya kan, dari 1990 sampai 2022. Gitu. Nah, karena tadi unfact Bado, kalian copy aja. Ujian maksimum tahunan untuk stasiun Bado. Kayak gini. Kalian copy, kalian blok. Nah, copy ke sini kan. Ideologi, pilih PITIA. Gitu. PITIA. Nah, kalian bisa pilih yang linear aja, yang linear. Kemudian kalian lakukan tes. Di sini ada dua, ada chi-square dan juga Smirnov-Kolmogorov. Pertama chi-square. Nah, ini kalian copy aja ya. Kalian copy, misalkan ke sini ya. Nah, kayak gini. Kalian copy. Ini untuk chi-square. Kemudian untuk yang Kolmogorov juga.
Nah, ini kalian pakai yang A5% aja. Jadi ini kalian delete aja. Oh, coba sebelum di delete, kalian pilih pesan parameter yang paling kecil. Jadi ini aja, di sort, pilih yang small. Nah, kayak gini. Nah, ini juga kalian delete aja. Ini juga kalian delete. Nah, di situ yang ini juga yang pilih dmax-nya paling kecil. Jadi di sort, smallest to largest, expand. Nah, sama pakai yang 5% aja. Ini delete, delete gitu ya. Nah, pilih aja ambil 5 yang paling atas. Jadi kan ini kan, berarti yang bawahnya hapus aja. Nah, kalian masukin aja distribusi-distribusi ini gitu ya. Distribusi-distribusi ini untuk mendapatkan grafiknya gitu. Kalian pilih, tadi misalkan eksponensial, FE2 max, FE2 max. Eksponensial, FE2 max sama FE2 max L moment. Nah, di situ Gave max L moment log person 3. Gave max L moment. Oke. Habis itu FE2 max L moment udah, eksponensial udah, Gave max L moment udah, Gave max capacity. Oke, setelah itu log person 3 udah. Nah, ini kalian kecilin aja supaya angkanya gede gitu. Ini bisa kalian copy chart sini. Ini kalian copy aja. Nah, ini tuh distribusinya gitu ya. Nah, cara milihnya gimana? Cara milihnya sebenarnya visual aja ya pertama. Visual kalian lihat garis mana yang paling mendekati titik-titik bio ini gitu. Atau sebenarnya kalian lihat aja dari Dmax-nya. Dmax-nya itu kan adalah deviasi antara distribusi dengan data-data hujannya ya, data-data titik-titiknya ini kan. Nah, di sini yang punya deviasi paling kecil kan adalah EVA2 max L moment kan. Makanya kita pakai EVA2 max L moment ini sebagai distribusi terpilih. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa di sini forecast aja. Karena kita pengen nyari periode ulang 2, 5, dan 10 tahun. Nah, pertama kita pakai 2 tahun dulu. Tadi kan yang terpilih adalah EV2 max L moment kan. EV2 max L moment tuh ini. Nah, ini kalian bisa copy aja ya. Copy di sini 2, 5, 10 periode ulang. Copy. Kemudian yang 5 tahun sama forecast. Pilih yang itu period max 5 tahun. Copy aja. Nah, copy. Terus yang 10 tahun. Forecast 10 tahun. Copy. Nah, ini tuh adalah ini periode ulangnya. Yang ini hujan rencana untuk stasiun Blado. Gitu. Lakukan hal yang sama untuk setiap stasiun. Untuk setiap stasiun kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau lebih kayak gini ya. Nah, kayak gini. Yang ini nggak usah di ini tuh error maksudnya ini tuh dibandingkan dengan data Weibull. Ini tuh data dari hasil Weibull yang tadi, data yang ini. Nah, ini tapi nggak usah lah, nggak usah diperhatiin lah ya. Yang penting ini aja, kalian udah dapet ini udah oke gitu ya. Oke, ini untuk stasiun Belado. Lakukan hal yang sama untuk setiap stasiun. Banda, Kertosoewirdoyo, Anfek Batang, Pesan Kotak, Pekalongan, Tapak Menjangan,
Nah, dan pokoknya stasiun, semua stasiun udah di analisis frekuensi, kalian recap di sini. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Yang dikuningin aja ya. Yang dikuningin aja. Yang dikuningin. Ini tuh recapnya. Nah, ini tuh udah dapet namanya curah hujan rencana. Curah hujan rencana ini bakal kita gunain untuk menghitung pertama intensitas hujan, yang kedua untuk menghitung distribusi hujan jam-jaman. Kayak gitu. Nah, pertama kita ngitung distribusi hujan jam-jaman dulu. Nah, kita pakai namanya metode PSA 007. Di sini tuh udah ada sebenarnya apa ya, probabilitasnya atau persentase-persentasenya. Persentase-persentasenya dari setiap jam-jamnya. Kayak misalkan, kenapa dipakai 6 jam? Di Indonesia biasanya tuh hujannya berkisar 6 jam, 6 jaman gitu ya. Jarang yang 24 jam, jarang gitu ya. Makanya dipakai yang 6 jam. Kenapa juga? Supaya lebih konservatif. Karena kalau misalkan hujannya lebih singkat, berarti kan waktu hujannya bakal lebih singkat dan juga puncak hujannya bakal lebih besar gitu ya. Jadi lebih konservatif. Makanya dipakai 6 jam aja. Nah, ini tuh dimasukin angka-angka yang dari tabel. 0, 0,5, 0,15, 0,75, 0,91, 0,97 sampai 1 gitu ya. Nah, kemudian sebaran. Sebaran itu adalah pengurangan dari jam I+1 dikurangin jam ke I gitu ya. Kayak gini gitu. Nah, makanya kemudian yang atas ini adalah total hujan yang tadi udah dihitung dari eh curah hujan eh jam-jamannya gitu. Dari curah hujan rencananya kayak gitu. Oh ya, sebelum ke sini ini dulu. Kan tadi kita udah recap nih curah hujan rencana kayak gini ya. Nah, eh kalian hitung dulu luas wilayah hujan wilayahnya. Misalkan kayak tadi gua di sini kan curah hujan, ini curah hujan yang gue pakai ya. Ada Pekalongan, Barisan Kelentap, Kurusayudoro atau Menjangan, Bandar, Belado dan Batang gitu ya. Dan ini gue hitung, gue lihat Voronoi poligonnya atau poligon Thiessen-nya. Caranya adalah di vektor, kemudian di eh, geometry tools, warna poligon, kalian pilih input layernya adalah lokasi stasiun hujan, koordinat stasiun hujan, dan ini buffer regionnya kalian isi aja misalkan 50 gitu ya, kemudian running. Nah, kalian bakal bisa lihat nih, eh, daerah kalian itu dipengaruhi oleh stasiun hujan yang mana aja gitu. Nah, karena di Bangka Lama ini dipengaruhi oleh stasiun Pekalongan aja, makanya data hujan yang gue pakai adalah data hujan Pekalongan aja gitu. Tapi kalau misalkan catchment kalian dipengaruhi oleh dua atau lebih stasiun hujan, kalian harus menghitung namanya hujan wilayah. Hujan wilayahnya itu adalah kalian harus mengkalikan data hujan kalian dengan luas wilayahnya, kemudian dibagi total luas wilayah. Contohnya kayak gini. Misalkan kayak misalkan kayak gini deh. Sebenarnya nih di TA gue banjir ini juga dipengaruhi oleh das gitu ya. Misalkan gue nunjukinnya dasnya kayak gini. Dasnya kayak gini, dipengaruhi oleh banyak stasiun hujan kan, oleh hampir semua stasiun hujan. Makanya setiap stasiun hujan ini memberikan luas pengaruhnya kayak gini. Nah, ini gua ngitung curah hujan wilayahnya. Nah, gua ngitung curah hujan wilayahnya dulu. Jadi misalkan tadi dari Belado dapat curah hujan rencananya seperti ini gitu ya. Curah hujan Belado kayak gini, ini kayak gini, dari Bandar, dari Kertosoekarno kayak gini, curah hujan rencananya dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian ini adalah luas wilayah pengaruh dari stasiun Belado terhadap das Kupang terhadap das ya gitu ya, terhadap das karena ini tinjaunya das contohnya gitu ya. Anggaplah das ini sebagai catchment kalian misalnya. Kemudian
untuk Kota Salidoro, luas wilayah pengaruhnya segini, kemenjangan segini, Pekalongan segini, Sandan Kotak segini gitu ya. Dan ini kalau dipresentasein kayak gini gitu ya, nanti kalian bisa dapat nih curah hujan wilayahnya. Curah hujan wilayahnya adalah data hujan dikali luasnya, ditambah data hujan dikali luasnya, dibagi total luas semuanya, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di sini tuh ada namanya AF. AF ini tuh kalau itu tuh bergantung sama luas das atau luas catchment. Untuk luas dasnya itu 1 sampai 10 km persegi, itu AF-nya 0,99 gitu. Karena karena teorinya gini, data hujan itu kan ada data titik. Misalkan misalkan di Bandung lah, data hujan itu ada di Lembang misalnya. Di Lembang. Di Lembang hujan, tapi belum tentu di Gede Bage hujan. Kayak itu kan. Berarti kan ada apa ya? Ada perbedaan lah, perbedaan nilai gitu ya. Sedangkan kalau kita ngitung di Gede Bage, stasiun terdekatnya adalah hujan yang di Lembang gitu. Nah, itu kan ada eh, pengaruh wilayah gitu ya. Nah, itu makanya kita pakai RF. Tapi kalau buat catchment drainase biasanya relatif kecil, makanya RF-nya biasanya 0,99 atau 1 gitu. Gitu. Nah, kalau S dan CN ini nggak usah diperhitungkan dulu, karena ini nggak digunakan dalam analisis kali ini. Gitu ya. Jadi ini dulu. Hmm. Kayak gini untuk curah hujan wilayahnya. Nah, setelah dapat curah hujan wilayah, nah curah hujan wilayah itu yang kalian pakai di sini gitu. Karena tadi karena tadi eh gimana? Di sini ya. Di sini kan Bangka Lama itu hanya dipengaruhi oleh Pekalongan kan, 100%. Makanya di sini pakai data hujannya yang stasiun Pekalongan saja gitu ya. Dan untuk hujan jam-jaman ya, yaitu dikali antara sebaran dan juga total hujan. Makanya dapat curah hujan jam-jamannya seperti ini. Atau kalau mau dirapihin tabelnya jadi kayak gini gitu ya. Kayak gini. Dapat deh ini bisa kalian bikin grafik gitu ya. Misalkan eh kan jadi kayak gini gitu ya. Nah, misal kayak gini lah gitu ya. Nanti kalian bisa rapihin grafiknya kayak gitu. Nah, itu untuk distribusi jam-jamannya. Distribusi jam-jaman ini bakal kalian jadikan input untuk input ke SOMM, untuk analisis SOMM gitu. Nah, selain pakai analisis SOMM, kan kalian juga harus analisis manual ya, pakai Excel. Apa itu minta juga kayak gitu. Nah, kalian harus ngitung intensitas duration curve atau IDC. Cara kayak gini.
Oke, jadi setelah kalian hitung distribusi jam-jaman dipakai PSA 07, kalian juga hitung IDC. IDC ini berguna untuk ngitung debit dengan metode manual ya, pakai Excel kalian ya. Pakai Mononobe. Jadi di sini kalian juga kalian hitung dulu jamnya dari 10 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, sampai 24 jam kayak gini ya. Kemudian untuk setiap periode ulang. Nah, di sini pakai eh karena tadi gue yang berpengaruh hanya stasiun Pekalongan, makanya gue pakai curah hujan rencana Pekalongan. Tapi kalau kalian tadi dipengaruhi oleh beberapa stasiun hujan, kalian pakai hujan rencana yang hujan wilayahnya gitu, ya, yang udah jadi hujan wilayah. Nah, di sini cara gimana? Caranya pakai mononobe aja, yaitu R24, R24 dibagi 24 dikali 24 dibagi T. T-nya itu waktunya, durasinya, dipangkatin 2/3. Nah, udah itu kalian udah aja ke bawah, ke kanan.
Sama juga buat setiap periode ulang kayak gitu gitu ya. Nah, nanti kalau kalian bikin grafik, dapat grafiknya kayak gini. Nah, ini tuh bakal digunain buat eh ngitung debit CIA ya. CIA, I-nya adalah intensitas. Intensitasnya pakai monono B aja kayak gitu. Walaupun banyak kemarin kan metode intensitas ada Shiguro, Talbot, Sherman dan lain-lain, tapi kalau mau yang simple pakai monono B aja kayak gitu. Dan oh ya, salah satu inputan juga di SOMM itu udah ada namanya nilai CN atau curve number. Nah, nilai CN ini kalian bisa dapat dari analisis spasial, yaitu dari peta jenis tanah dan juga tutupan lahan. Contohnya kayak gini. Eh, nah, misalnya peta jenis tanah di sini gitu ya, misalnya. Nah, di sini kan banyaknya JE ya, nilainya JE gitu. JE ini tuh itu kalau kita lihat distrib apa namanya kayak persentase silt, persentase sand, persentase clay itu bisa kita jadiin dia itu HSG jenis C atau D gitu ya. Nah, sama juga kayak peta tutupan lahannya gitu ya. Tutupan lahannya misalkan Panglama gitu ya. Ini ada macam-macam lahnya gitu ya. Ada padang rumput, pemukiman, sawah, semak belukar kayak gini ya. Kayak gitu. Nanti kedua peta itu kalian overlay jadi peta CN kayak gini. Nah, di sini tuh data CN-nya ada 74, 75, 85, dan 90. Nanti kalian bisa hitung namanya CN komposit, yaitu nilai CN-nya dikali luasnya. Misalkan nilai yang CN-nya 74 luasnya berapa, kalian kaliin. Nilai yang CN-nya 75 luasnya berapa, kalian kaliin. Dan seterusnya dibagi total luasnya gitu ya. Nah, tapi karena ini tugas dari NASA dan ini adalah praktikal gitu ya, ya kalian gak usah ribet-ribet ngitung CN. Kalian bisa ini aja, export, misalkan save file kalian, kemudian ke download, misalkan ini namanya sampai Bangal Lama gitu ya. Nah, ininya pilih yang DDMSD. Nah, pilih yang WGS 84 yang DD Geographic. Nah, yang ini. Oke, gitu ya. Kemudian oke. Nah, kemudian kalian buka file kalian, file yang tadi udah kalian simpan ya. Nah, ini kalian zip, kalian zip. Oke lah, ini misalkan. Nah, kemudian kalian buka website ini, ArtMap. ArtMap. Misalkan ininya tulis dulu Indonesia gitu misalnya. Indonesia, kemudian nah, biarkan dia dari dulu. Nah, kemudian kalian bisa klik tanda plus, upload. Upload, kalian masukin yang tadi, zipnya. Oke, save, tunggu dulu. Nah, dia bakal auto ke lokasi yang kalian tinjau. Gitu ya. Nah, ini tuh udah save file kalian kan ini. Nah, kalian bisa ke hidrologi. Kalian checklist yang ini. Curve number 250 average. Yang average ya. Jangan yang kondisi dry ataupun yang wet, jangan. Yang average aja ya. Kemudian analitik. Kalian klik dulu daerahnya. Klik daerahnya gitu ya. Kemudian di sini pilih yang hidrologi. Nah, hidrologi yang curve number average. Tuh, kemudian kalian proses. Nah, kalian dapat nih chain composite itu segini gitu. Jadi kalian nggak usah pakai
peta jenis tanah ataupun eh, tutupan lahan gitu ya. Walaupun di sini kalian bisa sih eh, ekspor dari sini peta tutupan lahan dan jenis tanah gitu ya. Tapi ini untuk kebutuhan praktis ini ya. Ini cairan kompositnya segini berarti 88,07. Ini bakal digunain untuk input SUMM. Gitu sih. Jadi kalau kita recap di sini ya, tadi kita udah dapetin data hidrologi dari data curah hujan, ada dua BMKG ataupun PUPR. Kemudian uji kualitas data hujan ada outlier, tren, stabilitas, dan independensi. Kemudian juga kalian analisis frekuensi dengan berbagai distribusi yang tadi pakai hidroknomon. Kemudian ada distribusi dengan chi-square dan juga Smirnov-Kolmogorov. Kemudian analisis curah hujan rencana ini tuh tadi pakai curah hujan, pakai hasil distribusi yang tadi periode 2 sampai 10 tahun, 25 tahun, dan lain-lain. Dan kalian hitung distribusi jam-jamannya pakai PSA 007, dapat distribusi jam-jaman. Kemudian kalian juga ngitung IDC gitu ya, hitung IDC kayak gitu. Jadi ini untuk analisis hidrologi sampai sini gitu ya. Dan nanti Excelnya linknya juga bakal gue kasih. Gitu. Jadi mungkin dari gue cukup sekian. Nanti kalau kalian pengen tanya-tanya bisa langsung PC gue aja. Gitu. Sip. Terima kasih.